Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan PBB TV. Suaranya wong cilik. Apa ini tagline-nya? Suaranya wong cilik. Oke, teman-teman, sahabat PBB TV, kita ketemu lagi di obrolan angkring malam Rebu bersama bapak-bapak separuh baya, separuh manusia. Dan ibu sekarang ya. Jadi narasumber kita. narasumber nanti. Apa tema kali ini ya? Ini nanti dulu ya. Baik, sahabat dan teman-teman PBB TV, sebelum kita mulai, tidak segan-segannya atau tidak bosan-bosan saya mengingatkan untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Lonceng. Lonceng. Ya. Editor tolong ya nanti. Saya ingin apa? Oke, sahabat PBB TV. Kali ini atau malam ini kita akan berdiskusi gitu kan. Tetapi ada yang menarik ini. Kalau beberapa waktu ini kepala kita panas ya Pak ya. Panas, anget, umep, kemebul tentang politik dan karena menjelang tahun pemilu ya. Malam ini kita akan sedikit ya mengendorkan tensi lah. Tapi tetap panas. Aku tetap panas. Panasnya yang lain ini. Kenceng, Pak. Karena kami melihat atau kami memperoleh data. Datanya apa nanti kami sampaikan. Yaitu tema kita adalah pendidikan seks untuk usia dini atau untuk anak-anak atau para remaja. Kenapa kita pilih tema itu pada malam ini? Selain satu, mengendorkan saraf yang di atas, mengencangkan saraf yang lain, gitu kan? Maksudnya saraf-saraf ini ya. Karena kita mendapatkan informasi bahwa ternyata kehamilan di luar nikah di Indonesia pada tahun 2023 meningkat sangat drastis. Kalau data yang kami terima itu ada sekitar hampir 7 kali lipat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 ini. Atau secara angka kisarannya tahun 2023 sekitar 50 ribuan. Bayangkan, 50 ribu. Berarti itu separuh GBK ya, kalau misalnya itu diisi penonton semua, itu hamil di luar nikah. Nah, berdasarkan data-data seperti itu, keprihatinan itu, maka kami dari PBB TV sepakat untuk berdiskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa silahkan kalau ada dari pemirsa, penonton, dan sahabat PBB TV mempunyai pendapat, silahkan komen di channel ini, tetapi selalu dengan cara yang santun, gitu ya. Dan sekali lagi ini adalah pendapat-pendapat kami dari awam. Ya, jadi ini bukan para ahli, ini malah ahli langsung ya, ahli langsung. Nanti kita akan berdiskusi tentang tema itu. Tapi sebelumnya ada disclaimer dulu. Disclaimernya apa nih? Walaupun sekarang temanya adalah pendidikan seks, tetapi jangan mengharapkan nanti akan ada pendidikan tentang jurus-jurus yang dipakai, nggak ada itu. Atau cerita-cerita mesum nggak ada. Kalau misalnya mau cari itu, cari di channel yang lain. Karena fokus kita apa, Pak? Fokus kita pendidikan. Ya. Oke. Jadi seks itu tidak hanya semata-mata diranjang gitu ya. Diranjang, tetapi sebetulnya ada hal yang lebih luas dan kenapa kita angkat tema ini. Oke, siap Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Ibu ding cuma satu ya. Oke, saya ingin lemparin dulu ya. Jadi nanti kita akan bahas untuk beberapa segmen gitu ya. Pertama, kenapa sebetulnya pendidikan seks itu penting. Kedua, apa saja sebetulnya isu seksualitas yang harus atau penting dipelajari oleh para remaja atau anak-anak, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenapa pendidikan seks itu mungkin tidak berjalan baik, serta dampaknya bagi anak jika tidak diberikan seks. Oke, sekarang kita langsung ke. Tapi sebelum ke situ aku mau tanya. Kita yang sudah
berumur. dianggap berumur ini kan ya. Dianggap. Walaupun saya masih menganggap masih sebagai Remaja. bukan kalau dalam pengkelasan itu Oh iya. sebagai masih anak muda atau apa ya? Oke, berdasarkan umur ya? Nah, Senior. Eh, Gen Z. bukan. bukan Gen Z. Ada. Menurut WHO kalau nggak salah. Nah, Menurut WHO. Kalau di angka 45 sampai 54 itu namanya middle age. Ya, usia pertengahan. Paruh baya. paruh baya. Ayo paruh baya paruh manusia tadi. Ya, kalau 45 sampai 54. Sekarang pertanyaanku, apakah kalian dulu, kalau sekarang kan sudah paruh baya nih, Ya. walaupun sebagian ada yang belum sampai. Heeh. Ketika masih remaja, apakah ada pendidikan seks dari orang tua kalian? Tidak. Nek saya terus terang nggak dapat. Enggak. Nggak. Enggak eksplisit kali ya Pak ya, cuma mungkin Secara, mungkin ininya secara jelas tidak. lebih ke apa ya, kayak Larangan-larangan. no, enggak, bukan larangan juga, lebih kayak ke pancingan buat cerita gitu. Nah, kalau kamu dekat sama perempuan cerita gitu. Kalau kamu ada yang Yang disukain gitu cerita. Ibu sih terutama. Jadi ada keterbukaan, ada celah, ada kesempatan untuk keterbukaan di situ. Jadi memberi ruang untuk cerita gitu. Jadi ya I told her. Tapi kebanyakan orang tua melihatnya, wah anakku udah mulai jatuh cinta Pak ya. Jadi tidak melihat bahwa jatuh cinta itu bagian dari perkembangan seks. Iya. Jatuh cinta perkembangan seks. Seks dalam arti anu ya, secara Biologis. keilmuan Biologis ya. Jadi secara sains, secara Ya. perkembangan badan dan kan seks itu kan nggak cuma fisik tapi juga mental juga. Kebanyakan dari kita memang nggak ada pendidikan seks dulu saat Tidak kita secara masih eksplisit remaja, ya. bahwa ini tuh apa gitu. Awang dulu aja saya pernah tanya itu. Saya itu lahir dari mana gitu aja. Dibilang dari Wudel. Itulah juga. Ya walaupun kita paham ya, mungkin ada Iya, orang iya, mau iya. bilang Zaman dulu sebenarnya kan- kan juga mungkin Zaman dulu kan nggak. ya. Saya juga kaget ternyata pendidikan seks itu Memang sebegitu pentingnya, sebegitu halusnya dan sebenarnya sebegitu mudahnya kita terapkan gitu loh. Semudah memisahkan. Nah, sekarang Memisahkan. daripada kalian berteori banyak-banyak gitu, kalian kan sudah punya anak semua. Sudahkah kalian melaksanakan pendidikan seks itu ke anak kalian? Sudah, Pak. Eh? Saya sudah. Sudah. Saya sudah. Langsung. Saya ya, dengan level umurnya. Ah, Level umur PAUD bagaimana saya jelaskan seperti itu. ah. Apa aja, siapa aja yang boleh lihat, siapa aja yang boleh sentuh. betul. Ya, yang saya dapat langsung saya terapkan. Itu yang Kalau bentuknya itu sudah Mas Git. Maksudnya sudah. siapa yang boleh melihat, siapa yang dan apa yang tidak boleh. Ya. Tapi secara detail dalam arti pertumbuhan anatomi tubuh, misalnya ini untuk apa dan sebagainya, untuk apa. Maksudnya gunanya fungsi untuk apa dan sebagainya mungkin lebih cenderung karena anak saya perempuan, Mas. Itu lebih ke mamanya ya. Ya, sama mamanya juga sama. Jadi kalau ya mungkin karena sama anak perempuan mungkin bisa lebih relate ya. Pertama itu soal bentuk, fungsi dan segala macamnya. Terus menjaga juga kayak mulai usia 4-5 tahun itu kan kayak mandi gitu. Udah nggak boleh lagi bareng sama ibunya. Udah nggak boleh lagi gitu. Udah harus sendiri-sendiri. Apalagi sama bapaknya ya. Wah, dari sejak bisa ngomong udah nggak bisa. Dari 2 tahun, dari 2 tahun udah nggak pernah. Saya nggak pernah mandi bareng sih Pak. Nggak pernah mandi Nggak bareng. pernah mandiin anak. Mandiin Pak anak, iya kadang-kadang kalau lagi manja masih tak mandiin. Cuma frekuensinya sudah semakin jarang. Ada kata-katanya nggak boleh gitu kan, kata-kata nggak boleh. Ya udah. Itu salah satu pendidikan menurut saya. Jadi benar-benar memisahkan. Kok bunda boleh mandi bareng aku, ayah nggak boleh ya? Nggak boleh karena ayah laki. Oh ada pembatasan. Penjelasannya, ya. Pembatasan itu yang saya apa istilahnya ya itu salah satu bentuk pendidikan juga. Gitu. Kalau Pembatasan. Buning gimana Buning? Biyen Bu. Ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Ini biar menjadi sharing juga buat yang lain. Kalau anak perempuan itu pasti
Ya pas waktu mulai dia dapat menstruasi pertama itu ya. Itu penting itu. Saya mulai jelasin harus mulai jaga diri, area-area mana yang nggak boleh ya, mulai berarti kamu udah dewasa, udah akil balik, jadi harus bisa menjaga. Kalau anak laki-laki sih jujur enggak, ya maksudnya ada sih, cuman malah di usia 15 ke sana itu malah ya mulai dia kenal cewek gitu ya, pokoknya intinya ya harus bisa menjaga calon pasangan. enggak Jaga sikap biasanya ya, laki-laki itu. boleh dilakukan dan Ya. tidak boleh dilakukan. Jadi ada batas-batasannya, cuman itu aja. Karena waktu itu kan kadang orang berpikir pendidikan seks itu tabu ya. Terus saya juga ada rasa malu kan sama anak cowok, kalau lebih enak ngasih tahu kalau sama anak cewek. Kalau sama Iya. anak cowok itu lebih ini kayak ada yang Gentar, kayak ada batasannya, temboknya ya, Bu ya. betul. Walaupun anak sendiri ya. Ya, Mana sendiri. Apalagi anak orang, Pak. Ya, ada malunya juga. sama. Saya punya anak Ini laki-laki, sudah anak akhir perempuan. Ketika anak saya perempuan ditanya, lebih saya arahkan ke ibunya. Tanya ibu, saya juga pesan, tolong dijelaskan. Pelan-pelan, mereka harus tahu fungsi-fungsi alat reproduksi, harus tahu. Mereka nanti suatu saat memang akan tahu dengan sendirinya. Tapi ketika dia tahu cukup dengan Dari sumber membaca, lain. dari sumber lain, kemudian tanya di rumah, jelaskan sejelas-jelas. Agar bisa Tapi saya rasa itu bagus, Pak. Artinya dari jenengan berdua suami istri ada ruang untuk diskusi. Yang berbeda dengan orang-orang dulu adalah sebegitu tabunya sampai ruang diskusi pun ditutup, Ya, Pak. ya, ditutup. Gitu. Jadi Cukup. wis, Wis, opo itu rasa saru. ngomong ngono, rasa Saru, ngomong. itu saru. Yang akhirnya mendorong generasi itu penasaran. mencari itu dari sumber selain daripada orang yang kompeten, maksudnya orang tuanya gitu, ya kan? Dari sumber lain, dari zaman dien banyak literatur Konvensional. inisial S. Oh. Gitu kan. Kalau dari saya, Teradu mungkin enak saya itu lagi. lebih- karena kebetulan anak saya laki-laki dua-duanya dan sudah Akil balik semua. besar semua, sudah yang satu kuliah, satu SMA, jadi relatif lebih mudah ya, karena saya bapaknya ya otomatis menjadi tanggung jawab saya untuk ngasih tahu masa pendidikan seks ke anak. Kebetulan kalau saya seks itu sesuatu yang penting. Kalau bagi saya ya, apalagi pengalaman kita sudah berumah tangga, ternyata seks itu ternyata sesuatu hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Sangat penting itu. Tawanya keras banget. Pak. Loh, memang iya. Ya Karena benar ya, nggak salah. banyak yang Tabu, tapi nah, betul. kalau itu dianggap, kalau zaman dulu kan dianggap tabu ya, tetapi efeknya adalah ketika seks itu tidak seimbang, banyak yang rumah tangga itu divorce. Kan banyak itu halal, orang yang berselingkuh itu kan kebanyakan karena walaupun tidak semuanya ya, tetapi kebanyakan karena salah satu faktornya adalah seks tidak seimbang kan. Sehingga ketika saya mengajarkan ke anak, kebetulan buat kita itu kan pernikahan adalah sesuatu yang kita tidak bisa bercerai kan, berdasarkan keyakinan yang kita anut. Pernikahan adalah satu seumur hidup. Istilahnya walaupun kita melihat pasangan kita selingkuh di depan kita, itu kita nggak bisa bercerai kan. Karena kalau misalnya itu terjadi ya itu menjadi kesalahan saya sendiri. Kenapa tidak bisa mendidik istri kita atau suami kita dan seterusnya. Sehingga untuk anak-anak saya harus membekali dia benar-benar pengetahuan tentang seks yang baik. Sehingga terus terang kalau saya ngasih tahu ke anak ya cukup vulgar bahwa kamu harus tahu kualitas seks pasanganmu. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kamu langgar adalah merusak. Yang dimaksud merusak ya tentunya ya sampai berhubungan. Itu benar-benar saya wanti-wanti ke anak saya. Satu hal yang tidak boleh dilanggar.
hal yang lain oke antara laki-laki. Karena apa? Ya itu biar nanti ketika ketika dia menikah dia tahu pasangannya itu sebanding seimbang kebutuhan seks, karena setiap orang itu ternyata yang saya baca itu ada yang levelnya gairahnya adalah rendah, sedang, tinggi. Tinggi ketemu rendah akan terjadi kegoncangan dalam pernikahan. Begitu juga kebalikannya, rendah ke tinggi juga akan terjadi kegoncangan karena akan menjadi ketidakseimbangan. Yang pas itu kalau rendah ya ketemunya dengan rendah, menengah ketemu dengan menengah, tinggi ketemu dengan tinggi sehingga seimbang. Tetapi otomatis untuk tahu itu gimana ya saat pacaran itulah kan gitu. Kalau bagi saya ya saat pacaran itu sesuatu yang memang benar-benar anak untuk tahu level seksualitas dia terhadap calon istrinya itu seimbang atau enggak. Fit dan proper testnya. Fit dan proper test. Bukan fit dan proper test. Kan tadi sudah. Kan tadi sudah saya sampaikan satu hal yang tidak boleh dilanggar adalah Merusak. tesnya itu tadi. Merusak itu tadi ya nggak boleh. Walaupun kalau bagi laki-laki nggak ada bekasnya, tetapi ya tetap merusak yang lain kan tetap nggak boleh. Itu satu-satunya yang tidak boleh. Yang lainnya boleh dilakukan karena itu bagian dari proses dia tahu seimbang atau enggak. Begitu juga sebaliknya, calon istrinya juga pengen tahu dong anak saya normal atau enggak kan. Jangan-jangan nggak bisa berdiri kan. Nah, terutama yang punya anak perempuan ini kayak perlu dikasih tahu itu. Dengan cara-cara yang proper. Oke. Beda kayak. Ini sepertinya Semakin hot nih. Semakin hot ini. Ini sepertinya tadi menyinggung sedikit dan banyak ya terkait dengan mengapa remaja atau anak-anak itu perlu, karena memang ya itu tadi untuk salah satunya mengetahui ini. Tapi lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini adalah pendapat pribadi, pendapat awam, bukan pendapat ahli. Tapi ahli ini berdasarkan pendapat ini berdasarkan pengalaman masing-masing ya. Kemudian nah ini Mas, Bapak semua, Bapak Ibu, isu seksualitas atau mungkin hal-hal apa yang tentang seksualitas yang penting sebetulnya untuk dipelajari, apakah hanya sebatas reproduksi ataukah sebatas, maaf nih kalau misalnya pacaran harus bagaimana, kalau misalnya sudah begitu itu harus bagaimana, kira-kira ada ini enggak, ada pandangan enggak? Sebenarnya apa sih isu yang penting untuk remaja agar mereka itu benar-benar tahu ininya, tahu batasnya, tahu. Kalau menurut saya sebenarnya kita perlu kadang-kadang kita perlu to the point untuk ngasih tahu efeknya. Misalnya nih, kalau sampai terjadi hal yang diinginkan oleh mereka berdua tetapi tidak diinginkan oleh orang tuanya kan pastinya kan. Belum tentu mereka juga menginginkan, Pak. Kalau nggak menginginkan kan nggak melakukan. Nah itu. Nah tentunya kita harus kalau menurut saya ya kita kasih tahu vulgarnya kalau menurut saya ya. Misalnya nanti kalau impact langsung, misalnya kalau saya punya anak laki-laki ya, kalau kamu sampai menghamili anak orang lain, ada potensi misalnya orang tuanya nggak terima, dia akan menuntut. Atau yang kedua yang paling berat adalah masalah harga diri keluarga akan tercoreng pastinya. Itu yang terberatnya. Terus gimana kok bisa menghamili? Saya yakin kalau hal-hal yang bersifat reproduksi itu secara detailnya pasti sudah dipelajari di sekolah di sejak SMP dan SMA, sehingga kita nggak perlu sampai detail itu juga nggak perlu. Tetapi yang pasti kalau ya, paling nggak kita kasih tahu pengamannya. Misalnya kalau karena anak saya cowok kan ya
Ya, harus pintar-pintar, misalnya pakai sarung, misalnya gitu. Biar nggak jadi. Terus ini Mas, sebetulnya apa sih yang membedakan sebetulnya terkait dengan pendidikan seks ya? Toh saya yakin juga di Barat atau mungkin di negara-negara maju begitu pendidikan seks juga sudah berjalan pastinya. Tetapi kenapa ya di sana terkait dengan seks bebas misalnya, atau bahkan ada ada paradigma bahwa kalau kamu udah berumur 17 itu sudah layak. Kalau masih virgin memalukan gitu. Betul seperti itu. Jadi selain masalah budaya dan agama ya tentu saja, kira-kira mengapa mereka begitu terbuka? Mereka beragama, menurut saya juga beragama. Mereka punya budaya juga punya budaya. Malu juga pasti saya yakin juga punya malu juga gitu. Kira-kira ada pandangan nggak terkait hal ini? Itu budaya, Pak. Ya maksudnya tidak bisa lepas dari budayanya karena sebegitu progresifnya mereka gitu ya, Pak, soal budaya. Karena yang mempertahankan kembali lagi budaya hubungannya juga sama paradigma ya. Stereotip warga soal tadi yang kalau masih perawan memalukan. Yang masih perawan dan bangga pun masih banyak di sana. Dan nggak mesti dengan agama tertentu. Beberapa orang masih menganggap itu sesuatu yang bagus, dan nggak sedikit orang yang istilahnya bahasanya selibat apa sih? Hidup selibat. Iya, yang Tidak menikah. saya tidak akan melakukan ini sampai menurut saya waktunya tepat. Ada yang saya mau mungkin dia sudah pernah melakukannya, tapi saya mau menghentikan ini sampai sama pasangan yang ini sampai menikah. Kita sepakat. Dan itu terjadi di banyak orang. Terkait pendidikannya sendiri, mulai usia berapa di high school ya, intinya di SMA di luar negeri. Yang saya tahu di Amerika ya, di ruang guru BK, ruang konseling gitu. Di pojokan itu ada sebaskom kondom yang bebas diambil siswa. Sebegitunya. Saking ya mungkin banyak hal. Mungkin mereka tidak bisa mencegah perubahan biologisnya, tapi mereka bisa mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Mungkin tujuannya ke sana mungkin. Jadi dianggapnya sebegitu pentingnya pendidikan sekolah. Jadi jangan sampai kehamilan mengganggu sekolahmu seperti itu. Jadi ya tetap budaya berpengaruh Pak, menurut saya. Kalau di Indonesia itu tadi pendidikan seks aja masih istilahnya begitu begitu sulit dibicarakan secara terbuka gitu. Fakta bahwa kita bisa membicarakan ini di forum dan direkam untuk kemudian kita publikasikan, tanda bahwa kita sudah cukup progresif mengenai hal ini, dan masing-masing individu ini orang-orang yang percaya bahwa pendidikan seks penting dan harus dilakukan sedini mungkin agar anak-anak kita siap, gitu kan? Ya walaupun versinya bisa beda-beda, gitu kan? Atau kita usulkan sekolah-sekolah menyediakan kondom gitu. Belum sejauh itu. Jangan sampai hamil. kan malu nanti kalau beli kondom di di apotek kan masih malu kan sekarang ini ya. Saya rasa kalau Indonesia masih ibaratnya cukup oke, sudah ada yang terbuka, tapi untuk itu kayaknya kita masih cukup santun ya Pak ya. Kita masih cukup santun dalam arti budaya, kembali lagi ke budaya. Kita timur ya, walaupun beberapa orang menilai sudah ke barat-barat atau bagaimana, tapi kita tetap timur, dan saya rasa budaya malu beli kondom itu masih tinggi. sangat tinggi, Mama, sangat tinggi. Jangankan anak-anak wong saya yang sudah menikah aja mau beli gitu malu kok. Itu terbukti kan Pak ya? Terbukti kan berarti Pak ya? Apalagi anak-anak kan, makanya disediakan di sekolah. Saya rasa kalau untuk itu masih terlalu progresif untuk Indonesia Pak ya. Indonesia masih banyak belum siapnya untuk menghadapi kayak gitu Pak. Tapi itu tadi kalau kayak terutama PAUD yang kurikulumnya internasional itu sudah dikenalkan Pak.
siapa yang boleh menyentuhmu, siapa yang boleh melihatmu, gitu-gitu ada. Terus mengenal tubuh sendiri, apa bagian tubuhmu, itu sudah ada dan Indonesia sudah, saya rasa sudah, ya sedikit lebih ya. sudah cukup sudah cukup open, sudah cukup terbuka terhadap pendidikan seks ini. Oke. Dan bagus. Anak-anak sekarang sudah mulai aware lah apa dan bagaimana. Oke. Dan kita sekarang sudah melek media, jadi apa-apa sedikit langsung bisa viral. Nah itu. Nah, tapi masalahnya kan semakin kesini kan perkembangan masalah istilahnya seks bebas itu kan semakin, mungkin kalau ini sekarang grafiknya udah langsung naik tinggi seiring dengan yaitu Media sosial. media sosial kan. Twitter itu pun luar biasa itu, nggak ada anunya. Sensor-sensoran nggak ada. Nggak bisa disebutkan Mas, nanti penasaran nanti. Artinya ya Indonesia harus siap-siap mengarah ke budaya barat. Mas editor, nanti ini videonya di flag ya. Justru harapannya ini ditonton sama anak remaja ini. Kita targetnya bukan orang tuanya, Pak. Kita targetnya bukan orang tuanya, Pak. Orang tuanya kan kesulitan mau ngasih tahu, dah kamu nonton videonya aja. Maksudnya ke arah situ. Kan orang tuanya malu mau ngasih tahu. Oke, teman-teman, sahabat BBTV, makin seru ya dan makin panas, melebihi panasnya pemilu ini. Pemilu politik ya. Tapi oke, kita akan kembali ke segmen berikutnya. Ya, ini tadi sudah panas, kita akan panaskan lagi ya. Nanti kita akan diskusi tentang faktor-faktor apa saja sih, kenapa kok di Indonesia itu agak susah bukan agak susah ya, mungkin agak sedikit terhambat terkait dengan pendidikan seks, dan juga kenapa juga faktor-faktor apa yang menyebabkan banyak KTD. Apa itu KTD? Kehamilan tidak diinginkan. Nah itu. Dan yang kedua tentang dampak ketika anak atau remaja tidak dikenalkan atau tidak diberi pendidikan seks. Jadi jangan kemana-mana, tetap di BBB TV. Sampai ketemu di segmen 2.